persembahan Ekaristi. Dalam Ekaristi Gereja Katolik, gereja mempersembahkan kepada Allah bahan-bahan tertentu yang memiliki makna teologis, simbolis, dan sakramental. Di antara semua bahan-bahan persembahan, roti dan anggur merupakan bahan pokok dan mutlak, karena melalui keduanya, Kristus sendiri menghadirkan tubuh dan darahnya. Ajaran ini ditegaskan oleh Konsili Vatikan II bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Sacrosanctum Concilium halaman 10. Karena itu, unsur-unsur pokok Ekaristi tidak boleh diubah menurut kehendak manusia, melainkan harus setia pada kehendak Kristus dan tradisi gereja. Ketentuan mengenai bahan persembahan Ekaristi diatur secara resmi dalam Missale Romanum, ditegaskan oleh Katekismus Gereja Katolik dan dipertegas dalam kitab hukum kanonik. Yang pertama, roti. Roti dalam konteks budaya. Bagi masyarakat Indonesia, nasi merupakan makanan pokok seseorang. Seorang sering dianggap belum makan jika belum menyantap nasi. Karena itu, nasi menempati tempat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pesta, adat, dan perayaan resmi. Namun, dalam banyak budaya lain termasuk budaya Yahudi, roti adalah makanan pokok. Bangsa Yahudi mengonsumsi roti setiap hari dan juga menggunakan dalam perayaan keagamaan. Karena Yesus adalah seorang Yahudi, roti menjadi unsur alami dan bermakna dalam perjamuan terakhir. Matius 26 ayat 26. Gereja mempertahankan roti sebagai bahan Ekaristi bukan semata-mata karena faktor budaya, tetapi karena kesetiaan historisnya dan sakramental pada tindakan Yesus sendiri. Yang kedua, roti sebagai lambang kehidupan ilahi. Dalam Injil Yohanes, Yesus menyingkapkan bahwa roti yang terdalam, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Yohanes bab 6 ayat 51. Menurut Katekismus Gereja Katolik 1338 sampai 1340, roti Ekaristi adalah kelanjutan dan pemenuhan diri, roti mana di padang gurun, roti dalam perjamuan Paskah Yahudi, dan akhirnya tubuh Kristus sendiri. Makna roti Ekaristi berarti bersatu dengan Kristus dan mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Gereja Katolik menggunakan roti tak berat. Yang ketiga, hosti sebagai roti Ekaristi. Gereja Katolik menggunakan roti tak beragi atau hostia dalam Ekaristi sesuai dengan tradisi perjamuan Paskah Yahudi yang dirayakan Yesus. Alasan liturgis dan historis, kesetiaan pada tindakan Yesus dalam perjamuan terakhir, kenangan pembebasan Israel dari Mesir yang dilakukan secara mendadak, penegasan kesatuan gereja universal dalam satu tanda sakramental. Yang kedua, anggur. Anggur sebagai minuman budaya dan liturgis. Anggur adalah sari buah anggur yang difermentasi. Dalam budaya Yahudi dan bangsa Mediterania, anggur merupakan minuman perayaan, sukacita, dan perjamuan. Dalam liturgi Gereja Katolik, anggur harus berasal dari buah anggur asli, tidak dicampur saat asing, dan tidak rusak. Yang kedua, makna teologis percampuran air dan anggur. Percampuran air dan anggur merupakan praktik kuno gereja yang memiliki makna teologis mendalam. Anggur melambangkan keilahian Kristus, air melambangkan kemanusiaan kita. Makna ini diungkapkan secara resmi dalam doa liturgi dalam Missale Romanum. Semoga oleh misteri air dan anggur ini kita diikut sertakan dalam keilahian Kristus yang telah berkenan mengambil bagian dalam kemanusiaan kita. Dengan demikian, Ekaristi menjadi tanda persatuan Kristus dengan umatnya.
Yang berikut, anggur sebagai lambang darah dan pengorbanan. Dalam kitab suci, darah melambangkan hidup. Yesus mencurahkan darahnya disalib sebagai kurban penebusan. Dalam perjamuan terakhir, Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Melalui konsekrasi, anggur sungguh menjadi darah Kristus, sumber keselamatan dan kehidupan kekal. Yang ketiga, air. Air adalah unsur dasar kehidupan manusia dan simbol penyucian dalam banyak tradisi religius. Dalam gereja, air memiliki makna penting dalam baptisan, pemberkatan, dan ekaristi. Dalam ekaristi, air dipersembahkan bersama roti dan anggur, melambangkan kehidupan manusia yang rapuh dan menyatakan bahwa seluruh hidup manusia dipersembahkan kepada Allah. Apakah roti dan anggur bisa diganti? Pernyataan ini sering muncul dalam konteks inkulturasi. Mengapa roti dan anggur tidak diganti dengan nasi dan teh? Jawaban gereja tegas, tidak bisa. Alasannya, kesetiaan pada tindakan Kristus sendiri, kesatuan gereja universal dalam kesatuan sakramen, ketentuan hukum gereja bahwa kebiasaan tidak boleh bertentangan dengan hukum ilahi. Inkulturasi boleh menyentuh bentuk, bahasa, musik, dan simbol pendukung, tetapi tidak pernah menyentuh materi sakramen. Yang keempat, persembahan diri dalam ekaristi. Persembahan roti dan anggur dan kolekte melambangkan persembahan seluruh hidup umat. Kerja dan jerih payah, suka dan duka, kegagalan dan harapan. Menurut Sacrosanctum Concilium nomor 48, umat dipanggil untuk mempersembahkan diri mereka sendiri bersama kurban Kristus. Dalam ekaristi, Kristus menyatukan persembahan umat dengan kurbannya, menyucikan dan mengubahnya, serta memberi bagian dalam kehidupan ilahi. Maka dalam ekaristi, yang dipersembahkan bukan hanya roti dan anggur, tetapi seluruh hidup manusia yang diangkat, disucikan, dan dipersatukan dengan kurban Kristus. Para